Oke, dalam salah satu wawancara terakhirnya yang cukup terkenal, Jeffrey Epstein duduk berhadapan dengan Steve Bannon. Di permukaan sih, kelihatannya cuma percakapan biasa. Tapi, kalau kita perhatikan lebih dekat, jauh di luar kata-kata yang keluar dari mulutnya, tubuhnya itu menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Apa ya, yang terjadi saat topeng seseorang mulai retak di bawah tekanan? Nah, hari ini, kita akan bedah momen-momen kunci dari wawancara ini, pakai kacamata ahli bahasa tubuh buat mengungkap apa yang sebenarnya tersembunyi. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gerakan tangan, kedipan mata, bahkan jeda hening yang canggung, semua itu adalah petunjuk. Analisis kita hari ini ibaratnya kita jadi detektif nonverbal yang bakal membawa kita masuk ke dalam pikiran seseorang yang lagi di bawah tekanan super tinggi. Pertama-tama, kita perlu paham dulu gimana sih Epstein menampilkan dirinya pas dia lagi merasa nyaman dan pegang kendali. Nah, ketika topiknya adalah sesuatu yang dia kuasai, kayak keuangan, dia membangun sebuah persona yang sangat spesifik. Coba deh kita lihat baseline atau perilaku dasarnya ini. Waktu dia ngomongin topik yang dia kuasai, wah badannya itu hidup banget, penuh energi, tangannya gerak terus, alisnya naik turun, semua tanda antusiasme. Ahli bahkan menyoroti sesuatu yang jujur agak ngeri. Tingkat kedipannya itu lebih lambat dari rata-rata. Ini adalah ciri yang kadang dikaitkan dengan psikopat karena menunjukkan kurangnya respons emosional. Nah, ingat ya tingkat energi yang tinggi ini, karena kontrasnya nanti bakal wow, mengejutkan banget. Dan perhatikan deh gestur andalannya ini. Namanya stippling. Waktu seseorang menyatukan ujung jarinya kayak begini, itu adalah pesan nonverbal yang kuat banget. Seolah-olah dia lagi bilang, saya orang paling pintar di ruangan ini, dengerin saya. Kita sering lihat ini di kalangan CEO dan politisi. Buat Epstein, ini adalah alat buat menegaskan dominasi dan kontrolnya. Nah, kutipan dari sang ahli ini benar-benar merangkum semuanya. Kegembiraannya yang meluap-luap itu nyambung langsung ke egonya. Pas dia lagi ngomongin betapa hebatnya dia di dunia finansial, seluruh tubuhnya ikut bicara, memproyeksikan citra jenius yang dia pengen dunia lihat. Oke, sekarang kita beralih ke bagian di mana semua ini mulai berubah. Persona yang dibangun dengan hati-hati itu ternyata nggak bertahan selamanya. Begitu pertanyaan Bannon mulai masuk ke area yang nggak nyaman, kita mulai melihat retakan-retakan pertama muncul. Coba lihat deh kontras yang super tajam di sini. Di satu sisi, kita punya Epstein yang kinetik dan ekspresif. Di sisi lain, pas lagi tertekan, dia benar-benar mati. Tangannya yang tadinya bebas bergerak, sekarang disembunyiin, suaranya jadi pelan. Menurut para ahli, ini perubahan yang drastis banget. Ini adalah upaya untuk jadi nggak terlihat, berharap pertanyaan sulit itu lewat begitu aja. Nah, ini dia contoh spesifiknya. Waktu ditanya soal sumber uangnya, semua energi tadi langsung hilang. Dia jawab dengan suara pelan, bukan, tanpa ada bahasa tubuh yang mendukung. Dalam analisis kebohongan, ini tuh red flag besar. Seolah-olah badannya sendiri menolak untuk mendukung kebohongan yang diucapkan mulutnya. Tekanan terus berlanjut nih, dan rasa nggak nyaman itu mulai berubah jadi sesuatu yang lebih tajam. Emosi negatif yang lebih jelas mulai bocor keluar dari balik topengnya. Nah, sekarang kita sampai ke salah satu petunjuk yang penting banget, contempt atau rasa jijik. Emosi ini unik karena munculnya itu asimetris, cuma di satu sisi wajah. Coba perhatikan senyum miring atau seringai kecil itu. Itu tanda klasik kalau seseorang merasa superior atau meremehkan pertanyaan yang baru saja diajukan. Dan disinilah kita lihat serangkaian emosi negatif itu bocor keluar. Ada senyum palsu yang nggak pernah sampai ke mata, sedikit memperlihatkan gigi yang menunjukkan kemarahan yang ditahan, dan tentu saja seringai satu sisi yang menunjukkan contempt. Pas Bannon terus mencecarnya, perhatikan deh gimana Epstein mulai menunduk. Ini tanda klasik kalau kepercayaan dirinya lagi runtuh. Sekarang, kita sampai di puncaknya. Klimaks dari analisis ini. Momen di mana sebuah pertanyaan yang super tajam menghancurkan seluruh benteng pertahanannya. Dan inilah pertanyaan yang mengubah segalanya. Bannon berhenti nanya soal uang atau penjara. Dia menusuk langsung ke inti identitas Epstein. Pertanyaan eksistensial inilah yang memicu reaksi paling dramatis di seluruh wawancara. Untuk memahami reaksinya, kita perlu tahu soal respons membeku. Ini adalah respons insting purba saat otak kita merasa terancam dan nggak tahu harus ngapain. Ini adalah tanda bahwa sistem saraf simpatik mengambil alih dan Epstein benar-benar kaget. Mari kita bedah momen kehancurannya ini langkah demi langkah. Pertama, dia membeku total, benar-benar blank. Kedua, matanya menyipit terus tertutup. Ini upaya insting buat ngeblokir ancaman. Ketiga, dia melirik ke samping. Menurut ahli, ini momen di mana dia mencari pertolongan dari produsernya. Dan terakhir, gestur menenangkan diri, menggaruk belakang kepala. Ini sinyal yang sangat jelas bahwa dia merasa terjebak dan kewalahan.
Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari dari analisis nonverbal yang luar biasa ini. Tabel ini merangkum seluruh cerita nonverbalnya dengan sempurna. Saat kita lihat semangat dan stiplingnya, kita melihat persona ahli yang lagi dia mainkan. Tapi saat dia jadi diam dan suaranya pelan, ahli melihatnya sebagai upaya untuk menipu. Senyum miringnya adalah kebocoran rasa jijik. Dan akhirnya, respon membeku dan gestur menenangkan diri adalah tanda kekalahan. Momen di mana dia merasa benar-benar terpojok dan gak punya jalan keluar. Pada akhirnya, yang kita saksikan adalah pertarungan antara dua versi Epstein, persona yang dia ciptakan untuk dunia dan diri yang sebenarnya yang muncul saat dia kehilangan kendali. Bahasa tubuhnya membocorkan kebenaran yang tidak ingin diungkapkan oleh kata-katanya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk kita semua. Kalau topeng seorang manipulator ulung seperti Epstein saja bisa retak di bawah tekanan, coba dipikirkan apa yang diungkapkan oleh bahasa tubuh Anda setiap hari. Cerita apa yang kita ceritakan saat kita tidak mengucapkan sepatah kata pun? Mungkin kebenaran terdalam kita bukan ada dalam kata-kata, tapi dalam gerakan-gerakan hening di antaranya.